Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wush! Tiba-tiba, Chu Feng dengan erat mengerutkan alisnya, dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Dia merasakan ledakan kekuatan roh saat ini memeriksa tubuhnya. Merasakan perubahan seperti itu, dia buru-buru berbalik dan melemparkan pandangan khawatir ke belakang. Barulah kemudian dia menemukan, bahwa di dekatnya saat ini, itu ada seorang lelaki tua terbang ke arahnya. Orang tua itu terlihat buta. Meskipun dia tidak bisa melihat, tapi pakaiannya sangatlah rapi. Meskipun dia tidak terlihat sebaik itu, tetapi dia terlihat cukup bersih. Terutama rambut panjangnya yang seputih salju. Rambutnya itu menggantung seperti air terjun, dan juga lurus hingga ke tumitnya. Meskipun janggutnya tidak sepanjang rambutnya, karena janggutnya masih pendek. Janggut itu juga seputih salju, dan juga sangat bersih. Hehehe, anak muda, ini pertama kalinya kamu berkunjung ke lautan darah abadi ini kan? Tanya pria tua yang buta itu sambil tersenyum, ketika dia menghampiri Chu Feng. Dia memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah surga, dan sudah jelas dia juga seorang spiritualis dunia. Matanya tidak bisa melihat, jadi dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati berbagai hal. Itu bisa dimengerti, jadi Chu Feng tidak menyalahkannya, dan kemudian dengan sopan Chu Feng pun menjawab. Senior, ini memang pertama kalinya aku berada di sini. Aku bertanya-tanya, mengapa tempat ini begitu istimewa? Jawab Chu Feng sambil bertanya. Tempat ini telah ada sejak zaman kuno. Dan bahkan asal-usul secara spesifiknya, itu semua tidak dapat dilacak. Ada banyak versi yang dibicarakan orang. Beberapa orang mengatakan kalau laut itu terbentuk secara alami, dan ada yang mengatakan itu dibentuk oleh keanehan. Tapi untuk versi favorit aku, itu berasal dari legenda era kuno. Jawab lelaki tua buta itu dengan agak senang, itu ketika dia membelai jenggotnya yang seputih salju. Oh, legenda macam apa itu? Senior, bisakah kamu memberitahuku? Tanya Chu Feng lagi. Mendengar dia mengatakan legenda era kuno, seketika saja Chu Feng langsung tertarik. Karena bagaimanapun juga, era kuno berasal dari zaman yang sangat jauh. Itu bahkan beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Itu adalah era yang benar-benar berbeda dari yang sekarang, yaitu era ketika kultivasi bela diri baru saja mulai berkembang. Ketika para ahli muncul dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak, dan ketika monster berjalan di atas tanah. Itu adalah era misterius dan tak terduga, yang dipenuhi dengan cerita dan legenda. Telah dikatakan pada waktu itu, semua jenis spesies menyebar ke seluruh dunia, dan para dewa mewariskan metode kultivasi bela diri ke dunia ini. Itu agar memungkinkan semua spesies untuk mempelajari dan memahaminya. Terlepas dari apakah itu manusia, monster, hewan, atau bahkan tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat mencoba memahami metode kultivasi bela diri. Dan dengan kecerdasan yang kuat, manusia dengan cepat memahami metode tersebut, dan mendapatkan kekuatan. Mereka memperoleh kekuatan yang menempatkan mereka di atas spesies lain, dan segera menjadi raja dunia. Namun sayangnya, ada spesies lain yang memahami metode kultivasi bela diri bersamaan dengan manusia. Mereka berbeda dari binatang, mereka juga berbeda dari monster beast, dan bahkan lebih daripada itu, mereka berbeda dari apapun. Mereka memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, serta garis keturunan seorang bangsawan. Tapi anehnya, mereka juga menyukai perdamaian. Setelah mereka memahami metode kultivasi bela diri, mereka tidak melakukan hal yang sama seperti manusia, dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Mereka mulai menyebarkan pemahaman mereka ke berbagai spesies, dan itu mengguncang posisi penguasa yang dimiliki manusia. Namun sayangnya, manusia tidak berani melakukan apapun pada mereka, karena dari apa yang mereka dengar, kekuatan spesies itu jauh lebih kuat daripada manusia. Tapi untungnya, spesies yang begitu kuat dan mulia itu, mereka punah setelah era kuno, dan tidak pernah muncul lagi.
Jadi, orang-orang menyebutnya sebagai organisme kuno. Ringkasnya, peristiwa-peristiwa di era itu penuh dengan misteri, dan itu juga menyebabkan orang-orang di masa kini sangat ingin tahu tentang masalah-masalah di era itu. Meskipun hal-hal yang diucapkan mengenai era itu tidak dapat ditentukan benar atau salahnya, itu karena sebagian besar diwariskan sebagai cerita atau legenda. Dan kebanyakan orang juga masih menikmati untuk mendengarkan tentang era kuno. Bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Hehehe, ini cerita yang panjang, dan mungkin benar-benar akan membalikkan pengetahuanmu tentang era kuno. Aku takut bahkan jika aku berbicara tentang itu, kamu mungkin masih tidak percaya, dan akan menganggap aku sebagai orang gila yang sedang mengoceh, kata pria tua itu sambil tersenyum. Masalah-masalah di era kuno, itu berasal dari zaman yang sangat jauh. Adapun benar atau salahnya, siapa yang bisa menvalidasi mereka? Chu Feng tersenyum, lalu ia pun menambahkan, "Senior, tidak ada salahnya mengatakannya padaku. Aku bersedia untuk mendengarkannya." Hahaha, tidak buruk. Anak muda, kamu cukup menarik. Karena kamu sudah mengatakannya, aku memang bisa memberitahu kamu tentang itu. Telah dikatakan ketika di era kuno, itu adalah dunia organisme kuno. Mereka memandang spesies lain sebagai budak, mainan, dan juga sebagai hewan peliharaan. Tetapi karena mereka terlalu kuat, manusia dan spesies lain hanya bisa tetap tunduk, dan menjalani kehidupan mereka bahkan lebih rendah dari babi dan anjing, yang berada di bawah penindasan organisme kuno itu. Namun sayangnya, banyak orang tidak mau hidup berhari-hari seperti itu. Dari orang-orang itu, ada satu orang yang sangat pintar. Dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh organisme kuno, dan kemudian menjadi budak mereka. Setelah menggunakan kecerdasannya, ia dengan cepat merebut kepercayaan mereka, dan menjadi pelayan raja kuno. Di era itu, manusia yang mendapatkan kekuatan seperti itu, dia bahkan bisa berdiri di atas banyak organisme kuno, dan itu adalah hal yang sangat tak terbayangkan. Setelah semua, itu dikarenakan kecerdasannya. Tapi setelah itu, kecerdasannya tidak berhenti di situ, dan ambisinya juga tidak berhenti di situ. Dia tinggal di sisi raja kuno seolah-olah dia tidak bisa mengenal siang dan malam, dan dia terus mengamati kultivasi raja kuno. Akhirnya pada suatu hari, ia memahami metode kultivasi sang raja, dan menciptakan metode kultivasi yang cocok untuk manusia. Dia mulai berkultivasi secara sembunyi-sembunyi, dan dengan cepat mendapatkan kekuatan yang dimiliki oleh organisme kuno. Selain itu, ia menemukan jenis kekuatan lain, yang bahkan tidak dimiliki oleh organisme kuno. Itu adalah kekuatan untuk memungkinkan seseorang membuka gerbang ke dunia lain, dan untuk memanggil organisme dunia itu ke dunia mereka. Namun sayangnya, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh semua orang. Seseorang harus memiliki jenis metode koneksi khusus, dan generasi yang selanjutnya menamai metode koneksi itu dengan nama power kekuatan spiritual, dan menamakan kekuatan itu dengan teknik pembentukan spiritual, kata lelaki tua yang buat itu dengan sungguh-sungguh. Oh surga, dari apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti kalau orang itu adalah orang pertama, yang menciptakan metode kultivasi bela diri dan teknik formasi spiritual? Seru Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng tanpa henti terkejut. Karena kata-kata orang tua buta itu benar-benar berbeda dari apa yang pernah dia dengar. Itu memang membalikkan pengetahuannya. Cut, jangan menyela, biarkan aku menyelesaikan ceritaku dulu, balas pria tua buta itu. Pria tua itu meletakkan jarinya di mulutnya, lalu menyuruh Chu Feng untuk tetap diam. Chu Feng juga dengan cepat tenang kembali, dan dia terus mendengarkan dengan cermat. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari hari ke hari, dan akhirnya pada suatu hari, kekuatannya melampaui organisme kuno yang tak terhitung jumlahnya itu. Dan bahkan, hanya raja kuno sajalah yang bisa bertarung melawannya. Dia ingin manusia berada pada level yang sama dengan organisme kuno, tetapi itu sudah jelas, sang raja tidak mau membiarkan hal seperti itu terjadi. Jadi, pertempuran yang tak terhindarkan akhirnya meledak. Telah dikatakan juga, bahwa pertempuran hebat berlangsung selama beberapa hari.
Langit dan bumi benar-benar gelap, tetapi pada akhirnya, raja kuno itu dapat dikalahkan. Setelah raja kuno itu meninggal, darahnya disemprotkan ke lautan. Tetapi untuk waktu yang lama, darahnya tidak memudar, dan bahkan benar-benar bergabung bersama dengan air laut. Sebab itulah, darahnya membuat laut selamanya berwarna merah darah. Namun sayangnya, orang yang mengalahkan raja kuno juga membayar harga tertentu. Salah satu matanya diambil oleh sang raja, dan itu tidak pernah bisa dipulihkan lagi. Meskipun dia kehilangan pandangannya, Rapi itu tidak membuatnya kehilangan niat bertarungnya. Malahan sebaliknya, itu justru membuatnya bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Jadi, dia memutuskan untuk membebaskan semua manusia di dunia. Dia juga tidak ingin lagi, kalau manusia berdiri sejajar dengan organisme kuno. Dia ingin manusia menjadi penguasa di negeri itu, dan menjadi raja di seluruh dunia. Dengan demikian, dia mulai mewariskan kepada manusia metode kultivasi bela diri, dan melatih sejumlah besar kultivator manusia yang bisa melawan, dan bahkan lebih kuat daripada organisme kuno itu sendiri. Mereka memulai kampanye dari wilayah Laut Timur, hingga akhirnya memusnahkan semua organisme kuno, dan menciptakan era milik manusia. Dan ucapanmu itu benar. Dia adalah orang yang menciptakan metode kultivasi bela diri, serta teknik pembentukan spiritual. Akan tetapi, kontribusinya tidak hanya itu saja. Kontribusinya yang sebenarnya adalah mengubah nasib manusia, jadi itulah sebabnya orang-orang dari generasi selanjutnya, mereka memanggilnya sebagai Fate Primogenitor, kata lelaki tua buta itu dengan muram. Terlebih lagi, wajahnya penuh kehikmatan, dan seolah-olah dia tidak menceritakan legenda, tetapi lebih dari faktanya. Apa? Fate Primogenitor? Itu berarti lautan kekal darah ini adalah tempat di mana Fate Primogenitor mengalahkan Raja Kuno. Setelah mendengar cerita itu, Chu Feng langsung tertegun, dan bahkan darahnya mulai mendidih. Lelaki tua yang buta itu berbicara dengan sangat jelas, dan seolah-olah dia telah melihat peristiwa yang terjadi pada saat itu. Karena itulah, Chu Feng tidak merasa itu adalah sebuah legenda, dan dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang secara realistis pernah terjadi. Jika dia bisa memilih, Chu Feng secara pribadi akan lebih bersedia untuk mempercayai versi orang tua yang buta itu, bahwa itu adalah kebenaran dari era kuno. Hehehe, tapi itu hanyalah legenda. Dengarkan saja untuk bersenang-senang, dan tidak perlu menganggapnya dengan serius. Tapi sudah memiliki kultivasi ini di usiamu, ini berarti bakatmu cukup bagus. Berkultivasilah dengan baik, dan ini adalah tanah kultivasi yang suci. Terutama bagi kita orang-orang di ranah surga, itu memiliki efek menguntungkan yang tak terbatas. Namun sayangnya, kamu tidak dapat berkultivasi di sini untuk waktu yang lama. Jika kamu merasa tubuh kamu sudah gatal, atau ada sedikit rasa sakit, maka cepatlah pergi. Tidak apa-apa jika kamu ingin kembali lagi ke sini dalam waktu setahun, ataupun setengah tahun. Oh iya, baru-baru ini lautan darah abadi tidak terlalu tenang. Kamu jangan pergi terlalu jauh ke dalam, lalu berhati-hatilah jika bertemu monster itu, dan jangan ditangkap olehnya. Hehehe, ucap pria tua buta itu sambil tertawa kecil, lalu ia berbalik dan pergi. Melihat tubuh lelaki tua itu yang semakin lama semakin menjauh, Chu Feng kemudian merenung untuk waktu yang lama. Dia telah menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa orang tua itu dengan hati-hati, dan juga menemukan kalau dia benar-benar hanya di tingkat ke-8 dari ranah surga. Bahkan tidak ada satu pun jejaknya yang palsu. Tetapi karena suatu alasan, ia merasa bahwa lelaki tua yang buta itu sangat tidak normal. Adapun bagian mana yang tidak normal darinya, bahkan Chu Feng tidak terlalu yakin dengan hal itu. Itu karena, ini semua hanyalah intuisinya saja. Oi saudaraku, jangan dengarkan ocehan orang tua buta itu. Dia adalah orang gila. Betul sekali. Dia telah tinggal di sini sepanjang tahun, dan ketika dia bertemu wajah-wajah baru yang terbang dari arai teleportasi kuno, dia berbicara tentang cerita yang dirancang secara acak ini. Dengan pandangan sekilas, aku bisa memberitahumu orang yang cerdas.
Bagaimana mungkin kamu bisa percaya hal semacam itu? Dari apa yang aku lihat, kalian semua terlalu khawatir. Betul sekali. Saudara ini memiliki penampilan yang bijaksana. Bagaimana dia bisa percaya omong kosong liar pria tua buta itu? Metode kultivasi bela diri ini, itu diberikan oleh surga. Ini adalah fakta yang sudah diketahui semua orang. Bagaimana mungkin itu bisa diciptakan oleh manusia fana? Ucap sekelompok orang. Tepat pada saat itu, sekelompok pria dan wanita muda terbang mendekat. Usia mereka dekat dengan Chu Feng, dan sebagian besar dari mereka hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Tetapi kultivasi mereka hanya berada di tahap awal ranah surga. Alasan mengapa mereka begitu hangat mengingatkan Chu Feng adalah, kemungkinannya karena mereka menemukan bakat luar biasa dari Chu Feng, dan mereka ingin berteman dengannya. Masalah-masalah di era kuno begitu jauh. Siapa yang tahu mana yang benar dan mana yang palsu? Balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum. Dia terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya, jadi dia segera melompat pergi, dan menuju lebih dalam ke lautan darah abadi. Mengutuk, kami dengan baik hati mengingatkannya, namun ia sebenarnya menolak niat baik itu. Dia terlalu sombong, ucap seseorang dari mereka. Melihat Chu Feng pergi begitu saja tanpa peduli pada mereka, salah satu pria terlihat sangat tidak senang. Orang yang sombong memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Apapun itu, sudah jangan mengomel, dan jangan mengatakan hal buruk tentangnya. Orang-orang seperti dia, kemungkinannya dia berasal dari kekuatan yang lumayan. Atau mungkin juga, dia memiliki guru yang luar biasa. Jika dia mendengar kamu mengucapkan kata-kata itu tentang dirinya, kami tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Itu benar. Jangan menyeret aku ke bawah, karena kamu tidak bisa menutup mulut. Ucap para teman pria itu sambil mengejeknya, dan itu membuatnya sangat terdiam serta kehilangan semua amarahnya. Tapi sebenarnya, teman-temannya itu ada benarnya juga. Ada banyak macam orang di tempat seperti itu. Menilai dari kultivasi mereka, mereka hanyalah eksistensi yang paling jelek. Mereka akan dipandang rendah dimanapun mereka pergi, dan mereka tidak akan berani menyinggung siapapun yang mereka temui. Lautan darah abadi ini juga sangat besar, dan di dalam wilayah laut ini, itu tidak ada lagi arai teleportasi yang akan memungkinkannya untuk langsung mencapai wilayah inti. Jika Chu Feng ingin menemukan Kius Hui Fuyan di tempat monster muncul, dia harus mencapai wilayah inti itu. Di perjalanan, Chu Feng kira-kira sudah mengerti struktur lautan darah abadi ini. Tidak ada pulau di dalam laut, dan bahkan arai teleportasi kuno dibangun di langit. Tempat tinggal di tempat itu juga sangat istimewa. Itu semua adalah formasi khusus, yang telah dibuat oleh spiritualis dunia yang kuat. Pulau-pulau kecil yang mengambang diciptakan, dan istana-istana besar berdiri di atas pulau-pulau kecil itu. Permukaannya seperti cermin berwarna darah dari laut yang ada di bawah, dan di atasnya mengambang pulau-pulau kecil di dalam awan. Harus dikatakan juga, bahwa itu adalah pemandangan indah yang cukup langka. Namun sayangnya, meskipun kultivasi di lautan darah abadi itu gratis, tapi jika seseorang ingin tinggal di pulau-pulau kecil yang terapung itu, mereka harus bayar. Dan ketika mereka yang datang ke sana untuk berkultivasi, itu wajib tinggal di pulau-pulau kecil yang terapung. Karena kalau tidak, mereka akan diusir. Adapun alasannya, itu secara alami karena lautan darah abadi sudah dikendalikan. Dan untuk siapa yang telah mengendalikannya, itu sebelumnya dikendalikan oleh Sekte Demon Knight yang melumpuhkan, tetapi saat ini adalah Kepulauan Eksekusi Abadi yang telah mengendalikannya. Dari situ saja sudah bisa dilihat bahwa, setelah Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan yang terpecah belah, dan kuil surgawi yang terbakar telah pergi, Kepulauan Eksekusi Immortal memang seperti matahari di tengah langit, dan menjadi bos di wilayah Laut Timur. Bahkan fondasi Kepulauan Eksekusi Abadi di wilayah Laut Timur, itu sangat dalam yang tak terduga. Ini benar-benar hidup, seperti yang diharapkan dari tanah suci kultivasi ini. Aku yakin jika monster itu tidak menyebarkan malapetaka di sini, maka akan ada lebih banyak orang yang datang ke sini untuk berkultivasi, gumam Chu Feng.
Setelah beberapa jam bergegas, Chu Feng akhirnya tiba di area tengah lautan darah abadi. Tempat itu bisa dikatakan adalah wilayah di mana energi khusus yang paling padat. Namun sayangnya, karena penampakan monster baru-baru ini, orang-orang yang berani berkultivasi di tempat itu telah dikurangi lebih dari setengah. Tetapi meskipun begitu, ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya, dia masih bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di atas lautan darah. Melihat ke sana, setidaknya ada beberapa ribu orang, dan itu hanya mereka yang bisa dilihat oleh Chu Feng. Gemuruh 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 gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, semburan gemuruh tiba-tiba terdengar. Beberapa mil jauhnya dari Chu Feng, air laut yang tenang seketika saja melonjak ke atas, dan riak yang mengamuk membuat tempat itu mulai kacau. Meraung, monster itu datang. Lari, teriak seseorang. Wush. Setelah menemukan perubahan seperti itu, banyak orang melarikan diri untuk hidup mereka sendiri. Bahkan banyak orang juga naik ke langit tanpa bergerak secara horizontal, dan mengamatinya secara diam-diam. Namun untuk Chu Feng, dia malah melompat ke depan, dan terbang menuju daerah di mana ombak itu naik ke langit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.